Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka Dzulhijjah ini sebagai akhir tahun. Patutlah kita itu mengadakan introspeksi. Di antara bentuk introspeksi adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Disuruh taubat. Taubat itu apa? Taubat itu tabayatu, artinya kembali kepada Allah. Itu taubat. Tembungnya tabayatu. Kalau yang melakukan itu manusia, maka artinya kembali kepada Allah. Tapi kalau tabayatu, kalau itu yang melakukan Allah, artinya Allah menerima taubat. Wa yatubullahu, itu berarti Allah menerima taubat. Tapi kalau wa yatubun nas atau wa yatubul mu'minun, berarti orang mukmin bertaubat. Sama-sama artinya taubat, tapi kalau yang melakukan Allah artinya menerima taubat, kalau yang melakukan manusia artinya kembali kepada Allah. Amal soleh berikutnya adalah memperbanyak istighfar. Istighfar ucapan astagfirullah. Nabi dalam hadisnya disebutkan bahwa satu hari minimal itu 100 kali kalau beliau istighfar. Ibu bapak, kalau setiap kali pada sholat istighfar berapa kali? Misalnya kalau 33 kali, berarti kali sholatnya 5 kali. Nah, sudah berapa itu? Sudah lumayan. 33 dikali 5. Sudah berapa kira-kira? 125 ya. Alhamdulillah. Baik, jemaah 175 ya. Baik, jemaah Allah, itu amal soleh yang ketiga. Berikutnya adalah apa? Amal soleh yang paling dicintai oleh Allah, berpuasa. Ada yang berpuasa mulai tanggal 1 boleh sampai tanggal 9. Yang sangat istimewa itu disunahkan tanggal 9 Dzulhijjah atau disebut sebagai puasa Arafah. Berarti kalau bodoni tanggal 10 Dzulhijjah, ya, puasanya tanggal 9, sekarang kita masuk tanggal 8, berarti sudah masuk maghrib, ini sudah masuk tanggal 9. Artinya besok pagi kita berpuasa, nanti malam sahur. Nanti malam sahur, ya, kemudian besok kita berpuasa, yaitu 1 hari sebelum Idul Adha. Amal berikutnya apa? Mengagungkan asma Allah, atau dengan istilah bertakbir. Bertakbir itu mengagungkan asma Allah. Dalam contoh Kanjeng Nabi bertakbir, ya, itu kalau takbir Idul Adha dimulai besok pada sholat subuh. Ketika Bapak Ibu mengawali puasa Arafah pada sholat subuh, langsung imamnya memimpin takbir. Nanti kalau imamnya lupa, jamaahnya mengingatkan takbir, ya. Kalau imamnya lupa, maka pada sholat subuh langsung mengumandangkan takbir, ya. Itu yang dalam hadis sahih demikian, takbirnya mulai pada subuh. Amalan berikutnya apa? Melaksanakan penyembelihan hewan kurban.
insya Allah beberapa masjid sudah menata, sudah memanage, mengatur bagaimana pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Ada masjid yang mungkin dapat perolehan sapi sampai 10, ya. Ada yang 5, ada berbagai macam, tergantung kepada ya masing-masing penduduknya. Kalau masjid Batu Jannah berapa sapi? Nah, lumayan gitu. Itu adalah bagian dari syiar. Syiar itu apa? Simbol agama Islam. Masjid ini syiar karena masjid ini termasuk simbol. Sholat itu termasuk syiar karena sholat itu simbol agama Islam. Menyembelih hewan kurban termasuk syiar. Berarti ketika kita berkorban, itu berarti kita menyemarakan syiar agama Islam. Baik kepada Allah, dengan adanya penyembelihan hewan kurban itu bukan sekedar mengalirkan darah saja selesai, tidak, tapi di sana mengandung banyak hikmah. Antara lain dengan berkorban kita sudah menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, seperti ketaatan Nabi Ibrahim kepada Rohnya yang kita tiru. Dengan kita berkorban, kita berarti sudah menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Dengan kita berkorban, kita sudah menumbuhkan rasa sosial, jiwa sosial kita. Maka kalau ada anak-anak urunan korban, itu jangan dihalangi, biar saja mereka itu urunan, itu sebagai bentuk latihan mereka. Siapa tahu nanti kalau sudah dewasa, rasa ingin korban itu sudah terus berkembang dalam jiwa mereka. Jadi kalau ada anak mengumpulkan uang untuk korban, ya itu berarti kita bersyukur bahwa masih anak-anak sudah punya rasa ingin korban. Disantuni, jangan dihalang-halangi. Meskipun itu tidak termasuk bagian dari kegiatan korban masjid, tidak mengapa, tapi itu adalah bagian dari semaraknya anak-anak. Ya. Siapa tahu dengan mereka punya semangat yang demikian ini akan terus berlangsung sampai nanti dewasa. Ibu, bapak, serta jemaah Allah mengumandangkan takbir tadi dimulai dari subuh ketika kita puasa sampai 3 hari sesudah hari raya. Berarti kalau Idul Adha-nya tanggal 6, 7, 8, 9 asar sudah selesai. Jadi begitu jamaah asar itu kita masih memandangkan takbir terakhir, maghribnya tanggal 9 sudah tidak lagi 7, 8, 9 maghrib terakhir. Itulah firman Allah dan hal berkaitan dengan kepasrahan, ketawakan para nabi, ya, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim yang Allah tunjukkan kepada kita semuanya, dengan harapan apa? Kita bisa mencontoh bagaimana bentuk tawakalnya mereka ini. Sehingga kalau orang sudah pasrah kepada Allah, segalanya akan nilainya menjadi lillah. Tidak ada kecapean, tidak ada kelelahan. Lelahnya jadi berubah lillah. Tapi kalau tidak ditujukan kepada Allah, tidak lillah, jadinya cuma lelah. Dapatnya cuma CPD. Apa CPD? CPD. Dan itu mari kita sama-sama mohon kepada Allah SWT, semoga Allah senantiasa menguatkan iman kita, menguatkan Islam kita, menguatkan ihsan kita, sehingga kita dapat beribadah dengan
sebaik-baiknya hingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukammilu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian nasrul minallah